Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Datullah dengan NIM 20201014 03111170. Dan ini teman saya. Saya Sandiaga Beno Febriansyah, NIM 20201014031165. Dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang analisis resiko di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada pendahuluan, kantin adalah tempat umum yang digunakan untuk makan dan minum, yang sering juga kita jumpai di kantor, sekolah, dan universitas. Di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, terdapat 5 kantin utama. Yang pertama adalah kantin asri di pertigaan Dom dan dekat jalan keluar parkiran. Yang kedua adalah kantin 3,5 di lantai 3,5 di GKB 1. Yang ketiga adalah kantin ICT di samping danau depan GKB 1. Dan yang keempat ada kantin teknik yang biasa juga kita sebut dengan kantek yang berlokasi di GKB 3. Dan kantin masjid di lantai dasar masjid. Observasi menunjukkan bahwa kantin asri memiliki 5 stand, namun hanya 4 yang aktif, dan 3 diantaranya menjual makanan dan minuman beragam, seperti nasi goreng, gorengan, dan minuman, dan lainnya. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang muncul dalam operasional kantin asri Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan spesifikasinya meliputi yang pertama yaitu adalah identifikasi resiko operasional, yang dimana mengidentifikasi berbagai jenis resiko yang mungkin muncul dalam aktivitas harian kantin asri UMM, termasuk resiko kesehatan, operasional, keuangan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu adalah klasifikasi resiko, yang dimana mengklasifikasi resiko berdasarkan aktivitas operasional dan dampaknya terhadap berkelanjutan layanan kantin. Yang ketiga adalah pengukuran tingkat resiko, di mana melakukan analisis resiko menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai tingkatan kemungkinan dan dampak dari setiap resiko. Yang keempat adalah penentuan prioritas mitigasi, menyusun peringkat resiko berdasarkan skor resiko untuk menentukan resiko mana yang harus diprioritaskan untuk dimitigasi. Yang kelima yaitu adalah peningkatan budaya resiko, mengintegrasikan budaya resiko dalam pengolahan kantin sehingga resiko dapat dikelola secara berkelanjutan melalui kesadaran, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang terakhir yaitu adalah rekomendasi strategi mitigasi, yang dimana memberikan praktis untuk mengurangi dampak resiko utama dan memastikan kelancaran operasional kantin demi mendukung kenyamanan mahasiswa, staf, dan pengunjung. Identifikasi resiko. Yang pertama, resiko manusia, operasional, keterlambatan pengiriman makanan, kerusakan peralatan dapur. Yang kedua, kesehatan dan keamanan. A. Kerusakan bahan makanan, kontaminasi bahan makanan, kebakaran. Yang ketiga, layanan dan reputasi, kesalahan pemesanan. Yang keempat, ekonomi, kecurangan dalam transaksi. Yang kelima, lingkungan, penumpukan limbah. Berdasarkan analisis komponen tersebut, didapatkan bahwa faktor risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas kantin sebagai besar merupakan risiko yang disebabkan oleh manusia. Analisis resiko. Analisis resiko dilakukan dengan mengukur kejadian mana yang berisiko dalam suatu proyek dilihat dari seberapa banyak frekuensi terjadinya dan dampak yang diakibatkan. Dilakukan pengukuran menggunakan peta risiko untuk menentukan strategi apa yang tepat sebagai bentuk penanggulangan dan pencegahan risiko terjadi. Analisis risiko.
analisis resiko, keuangan dan anggaran biaya, variabel, kecurangan dalam transaksi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan hitungan atau manipulasi kas oleh staf KD. Manajemen operasional, variabel, keterlambatan pengiriman bahan baku karena adanya logistik dan pemasok yang mengakibatkan kekurangan stok bahan makanan. Kerusakan alat dapur seperti kompor, kulkas yang dapat mengganggu kelancaran operasi. Aspek risiko manajemen sumber daya manusia. Kesalahan variabel, kesalahan pemesanan atau salah memberikan pesan ke pelanggan karena miskomunikasi atau sistem yang tidak terorganisir. Aspek risiko kesehatan dan keselamatan kerja, variabel kerusakan bahan makanan yang diakibatkan dari penyimpanan bahan makanan tidak sesuai standar suhu atau kebersihan sehingga bahan cepat rusak. Yang kedua, kontaminasi bahan makanan yang diakibatkan dari kekurangan kebersihan dan proses pengolahan menyebabkan makanan terkontaminasi dan berpotensi merugikan. Yang ketiga, kebakaran akibat kelalaian penggunaan alat dapur seperti kompor gas. Analisis resiko lingkungan, penumpukan limbah yang terjadi karena limbah tidak terolah dengan baik menyebabkan gangguan lingkungan dan keluhan dari penggunaan kantin. Setelah mendapatkan aspek utama sumber risiko, dilanjut ke tahap analisis risiko dengan menggunakan skala pengukuran AS NSZS 4360/2004 untuk mendapatkan klasifikasi tinggi risiko risk level. Selanjutnya yaitu adalah evaluasi risiko. Skala pengukuran yang digunakan dalam analisis kualitatif menggunakan standar Australian Standard atau New Zealand Standard yang bisa disingkat dengan AS NZS 4360/2004 memiliki skala pengukuran sebagai berikut. Yang A, hampir pasti terjadi akan terjadi di semua situasi. Yang B, kemungkinan akan terjadi di semua situasi. Yang C, moderat, seharusnya terjadi di suatu waktu. D, cenderung dapat terjadi di suatu waktu. Yang E, jarang terjadi. Skala pengukuran analisis konsekuensi menurut NA NZS 4360/2004. Yang pertama ada tidak signifikan, yang dimana tanpa kecelakaan manusia dan kerugian materi. Yang kedua ada minor, bantuan kecelakaan awal, kerugian materi yang medium. Yang ketiga adalah moderat, diharuskan penanganan secara medis, kerugian materi yang cukup tinggi. Yang keempat adalah major, kecelakaan berat yang kehilangan kemampuan operasi, produksi, kerugian materi tinggi. Yang terakhir adalah bencana kematian, bahaya radiasi dengan efek penyebaran yang luas, kerugian yang sangat besar. Lanjutannya yaitu ini adalah tabel tingkatan risiko menurut AS NZS 4360/2004. Yang dimana yang pertama itu adalah memiliki high itu adalah high risk, yang dimana itu memiliki keterangan mewajibkan penelitian dan pertimbangan manajemen pada tingkat pimpinan puncak. Yang S, significant risk, yang memiliki arti memerlukan perhatian manajemen pada tingkat atas. L atau low risk, diatur berdasarkan prosedur yang rutin. Aspek risiko yang dianalisis dengan menggunakan skala pengukuran AS NZS 4360/2004 didapatkan ranking risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya kejadian dan dampak yang diakibatkan sebagai berikut.
Dalam tabel 1.4 ranking rasio yang kami dapatkan, aspek rasio keuangan dan anggaran biaya mempunyai ranking significant risk. Yang kedua, manajemen operasional mempunyai significant risk. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia itu rankingnya significant risk juga. Dan yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja itu memiliki ranking high risk. Yang kelima, iklim dan pengendalian memiliki ranking medium risk. Dari hasil analisis dan evaluasi risiko dapat memunculkan ranking risiko dan strategi penanganan dari setiap aspek risiko. Berdasarkan hasil analisis diperoleh high risk yaitu pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja, di mana dalam risiko tersebut berdampak terhadap berjalan atau tidaknya aktivitas kantin ASRI. Signifikan risk terdiri dari keuangan dan anggaran biaya, manajemen operasional, dan manajemen SDM. Signifikan risk itu memiliki dampak yang sedang dengan tingkat frekuensi tinggi, sehingga diperlukan langkah pengelolaan atau trade. Medium risk terdiri dari aspek iklim dan pengendalian. Risiko tersebut terjadi dalam frekuensi rendah, tetapi mengakibatkan dampak yang tinggi, sehingga diperlukan langkah transfer. Mitigasi risiko. Pengendalian risiko dilakukan terhadap risiko-risiko yang memiliki ranking risk hingga medium risk. Sesuai pada tabel 1.4, risiko tersebut bisa disebut sebagai risiko yang dominan terjadi pada kesehatan dan keselamatan pada aktivitas kantin ASRI berjalan. Berikut merupakan upaya pengendalian risiko pada kantin ASRI. Yang pertama, variabel risiko keuangan dan anggaran biaya memiliki respon pengendalian risiko. Dalam keuangan dan anggaran, kita harus merancang dengan baik dan kita harus mencegah terjadinya kesalahan input dan kecurangan dalam transaksi. Yang kedua, manajemen operasional memiliki respon pengendalian risiko melakukan penjadwalan dengan teratur. Bila ada kendala dalam penjadwalan, harus cepat lapor biar langsung ditangani oleh tim. Memiliki alat cadang, bila ada kerusakan langsung diganti dengan alat cadangan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia memiliki respon pengendalian risiko, memproses pekerjaan sesuai SOP, memberikan pelatihan saat melakukan pelayanan dengan baik, melakukan pengecekan secara detail dengan menanyakan kembali ke pemesan. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 memiliki respon pengendalian risiko, mengevaluasi penerapan K3, membentuk ulang badan pengawas K3, memperbaiki SOP sehingga tidak bekerja secara serampangan. Yang kelima, lingkungan memiliki respon pengendalian risiko, mengelola dengan baik limbah tanpa merusak ekosistem lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis faktor risiko dengan pengumpulan data melalui studi literatur, didapatkan 5 aspek risiko kemungkinan terjadinya kejadian. Aspek risiko tersebut yaitu aspek keuangan dan anggaran biaya, aspek manajemen operasional, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir ada aspek iklim dan pengendalian. Berdasarkan evaluasi, kelima aspek risiko menggunakan skala pengukuran SNZS 4360/2004, didapatkan hasil analisis high risk, yaitu pada aspek kesehatan dan keselamatan kerja, di mana dalam risiko tersebut berdampak terhadap berjalan atau tidaknya aktivitas kantin ASRI.
Signifikan risk terdiri dari keuangan dan anggaran biaya, manajemen operasional, dan manajemen SDM. Signifikan risk memiliki dampak yang sedang dengan tingkat frekuensi tinggi, sehingga diperlukan langkah pengelolaan atau treat. Medium risk dari aspek iklim dan pengendalian risiko tersebut terjadi dalam frekuensi rendah tetapi mengakibatkan dampak yang tinggi sehingga diperlukan langkah atau transfer. Dan sarannya, sesuai dengan hasil laporan penugasan ini, maka disarankan kepada pengurus dan penanggung jawab kantin ASRI untuk lebih mempersiapkan dan menganalisis risiko yang akan terjadi pada saat berjalan aktivitas di kantin ASRI. Dengan demikian dapat menghindari dan terjadinya miskomunikasi terkait pembayaran, kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan risiko lain yang dapat menimbulkan dampak bagi kantin ASRI tersebut. Sekian dan terima kasih dari untuk presentasi kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.